Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat mantri luka. Pernahkah dari sobat mantri luka mempunyai suatu permasalahan luka yang kecil namun sulit sembuh? Walaupun dirawat dengan baik, ternyata alhasil adalah luka semakin melebar, bernanah, dan juga belum tahu apa penyebab luka tersebut kok bisa lama sembuh. Perlu dicurigai bahwasannya luka tersebut merupakan salah satu komplikasi dari penyakit yang sedang dialami. Apa itu? Yaitu diabetes mellitus. Maka dari itu, di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka, saya akan kembali menjelaskan apa itu luka diabetes dan bagaimana tanda dan gejala yang dialami oleh pasien yang mempunyai luka diabetes dan juga cara penanganan yang baik untuk luka diabetes. Simak video ini hingga akhir, dan apabila dari sobat mantri luka mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai luka diabetes, silahkan tuliskan saja di kolom komentar, dan juga pastinya yang ingin berkonsultasi boleh tuliskan saja di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp saya. Oke? Sobat mantri luka sekalian, memang dari masyarakat kita banyak sekali yang belum mengetahui tanda dan gejala yang dialami apabila ada salah satu dari keluarga atau orang-orang terdekat kita mempunyai luka, akan tetapi luka tersebut lama sembuhnya. Apakah pernah dicek gula darahnya, atau jangan-jangan ya dikarenakan kurangnya informasi mengenai apa itu luka diabetes sehingga belum mengetahui. Walaupun luka tersebut sudah dirawat dengan baik, lama sembuh, dan juga akhirnya apabila dibiarkan begitu saja perawatan kurang baik menyebabkan luka tersebut infeksi sehingga terjadi kehitaman, berbau, mengeluarkan nanah, dan juga apabila hal tersebut sampai benar-benar parah, maka resiko tinggi terjadinya infeksi. Dan apa itu luka diabetes? Luka diabetes merupakan salah satu komplikasi pada pasien yang mengidap diabetes mellitus. Karena ingat, diabetes merupakan penyakit terminal yang harus benar-benar dikontrol. Apa yang dikontrol? Yaitu gula darah. Gula darah sangat penting kita kontrol agar nantinya apabila terjadi luka bisa cepat sembuh, dan juga untuk secara metabolisme memang gula dalam darah ini akan sangat-sangat mengganggu apabila gula darah sering tinggi. Contoh biasanya yang sering terjadi apabila gula darah tinggi ya, yang pertama yaitu sering kesemutan. Kesemutan terkadang dirasakan oleh pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus dikarenakan gula darah yang tinggi, yang hubungannya adalah yaitu ketidaklancaran aliran darah. Sehingga ada salah satu tanda yang biasanya dirasakan yaitu kesemutan. Dan apabila parah, biasanya hal tersebut akan menyebabkan neuropati. Bahasa gampangnya yaitu neuropati adalah terjadi kebas. Dan yang kasus-kasus sering terjadi ya pada pasien-pasien yang mempunyai luka diabetes, biasanya ketika tersandung, tertusuk duri, atau trauma pada kakinya ini tidak terasa. Nah, hal tersebut disebabkan adalah neuropati diabetes. Oke, atau bisa disebut dengan diabetik neuropati. Nah, yang selanjutnya adalah kenali tanda apabila gula darah tinggi, yaitu biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes sering mengeluarkan atau buang air kecil ya. Itu intensitas dari buang air kecil ini sangatlah tinggi.
yang khususnya adalah pada malam hari, bisa sampai 3, 4, 5 kali dalam semalam. Nah, ini silahkan bisa dicek ya untuk gula darahnya. Dan selanjutnya yaitu sering lapar, ya sering haus dan mudah sekali capek. Ya, dan juga tanda yang benar-benar perlu diwaspadai adalah apabila terjadi luka, luka tersebut sulit sembuh. Dan perlu diwaspadai dan silakan cek apabila ada luka kecil ternyata lama-lama semakin melebar, semakin besar, terjadi nanah, bengkak, dan terjadi kehitaman pada luka tersebut. Ya, perlu diwaspadai. Karena ada beberapa pasien yang sedang saya tangani belum mengerti bahwa luka tersebut adalah luka dari komplikasi yang terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Dan apa yang harus dilakukan apabila sudah dicek gula darah tinggi dan terjadi luka yang lama sembuh? Oke, ini dia langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi luka ya, dan ingin pencegahan di awal sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah silahkan rawat lukanya dengan sebaik mungkin. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bersihkan luka menggunakan NaCl, menggunakan antiseptik ya. Untuk apa? Untuk membunuh bakteri yang ada pada jaringan luka. Ya, karena memang ini adalah langkah awal ya untuk apa? Untuk mencegah semakin parah luka tersebut. Nah, selanjutnya adalah silahkan berikan salep-salep yang baik ya. Contohnya ada salep metcloprazin, salep silver sulfadiazin, ada salep colloidal silver ya, yang bisa membantu untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga membunuh bakteri yang ada pada jaringan luka. Dan juga yang perlu diwaspadai oleh sobat mantri luka ya yang mengalami luka diabetes adalah silahkan ya konsultasikan kepada tenaga kesehatan ya, dan juga dokter penyakit dalam. Untuk apa? Untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi dari gula darahnya. Contohnya pemeriksaan HbA1c ya, yang untuk mengetahui rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan sebelumnya. Karena itu akan menentukan menentukan apakah memang benar-benar sering gula darahnya naik atau dalam batas normal. Oke. Dan juga untuk sobat mantri luka ya yang mungkin mengalami kesulitan dalam perawatan luka dalam kasus luka diabetes, ya silakan ya pilihlah layanan fasilitas kesehatan yang baik. Contoh adalah perawat yang dengan sertifikasi perawatan luka, karena banyak sekali ya yang kasus-kasus yang pernah saya jumpai di sini ya, banyak sekali dari pasien yang mengeluh dikarenakan walaupun sudah dirawat ternyata lukanya juga lama dalam proses penyembuhannya. Ada yang sampai 6 bulan, ada juga yang sampai 1 tahun, dan ada salah satu pasien yang saya ketahui ya, itu sampai 2 tahun belum sembuh. Ya, memang kesembuhan adalah milik atau hak dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalau sampai 2 tahun berarti ada suatu hal yang mungkin kurang tepat dalam proses perawatan lukanya. Nah, jangan diremehkan luka yang kecil, jangan meremehkan luka diabetes, karena suatu hal yang kecil bisa menjadi cerita yang panjang. Ya, dan konsultasikan pastinya ke mantri luka apabila ada luka diabetes yang mungkin lama sembuh dan sudah dirawat, akan tetapi progresnya sangat lama. Oke, sekian itu dia hal yang ingin saya sampaikan. Kembali saya mengingatkan perihal pentingnya mengetahui apa itu luka diabetes dan pentingnya selalu mengecek kadar gula dalam darah.
untuk langkah pencegahan terjadinya luka diabetes. Apabila ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar, atau ada hal-hal yang ingin dibahas perihal masalah perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Yang ingin berkonsultasi, yang ingin telenursing bersama Menteri Luka, boleh. Silakan hubungi nomor WhatsApp saya. Sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Menteri Luka.